Jadi saudara, hari ini kita melaksanakan sakramen pembasuhan kaki sebagaimana pada Yohanes 13 ayat berapa tadi? 4 sampai 14. Ya. Bahwa Tuhan merendahkan dirinya, ya. Dia sebenarnya juga di dunia disembah, dihormati, dipuja, dipuji, bahkan tidak ada di kolong langit ini satu manusia yang begitu sempurna, sangat berkarisma, dan di pihak musuh sebenarnya, ya, itu sangat menakutkan Tuhan ketika hadir di dunia pada pemerintahan Roma itu. Bahkan mereka selalu mengawasi dia karena sebelumnya pernah terjadi pemberontakan, yaitu pemberontakan Makabe dari orang-orang Yahudi. Nah, jadi dia diawasi, termasuk perwira Kapernaum itu dia mengawasi ya Tuhan Yesus ini, karena dia adalah perwira Roma. Karena itu mereka mengenal kemampuannya sampai di mana. Nah, dia adalah Tuhan, dipuja, dipuji, disembah. Ya. Sebelumnya di sorga apalagi. Nah, dia datang merendah. Di dalam firman di pembacaan tadi dikatakan dia bangkit, dia melepaskan jubahnya, dan dia memakai kain lenan, dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Apa arti semua ini? Dia memberi contoh dan teladan. Ayat 13, Yohanes 13 ayat 13 dan 14 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya. Jadi di sini dia akui bahwa dia adalah Tuhan. Nah, dia bilang, jikalau aku yang adalah Tuhan dan guru, aku membasuh kaki, maka demikian juga kamu. Ya, artinya apa saudara? Kalau kita sambungkan, ya ini mengenai karakter pelayanan, bahwa pelayanan perjanjian baru, kita bukan raja, sebagaimana raja dunia memerintah. Tuhan bilang bagaimana? Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ya, apa artinya ini? Inilah kepemimpinan pelayan. Ya, ya saudara, banyak hamba Tuhan, gembala-gembala dia salah kaprah. Dia pikir dia raja, dan dia mengikuti ya cara-cara dunia. Tadi Yohanes berapa tadi? Matius 20 ayat 24, coba dibaca sekali lagi. Matius 20. Itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara. Ayat 25 mulai. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa, pemerintah rakyat, ya, dengan tangan besi dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, maka ia menjadi pelayanmu. Amin. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, maka ia menjadi hamba-Mu. Nah, saudara, di sini sangat jelas bahwa Tuhan katakan, kalau kamu ingin menjadi besar, kamu ingin menjadi terkemuka, ya, kamu melayani. Inilah karakter kepemimpinan pelayan. Jangan kita salah. Kalau kita salah, kita bolak-balik, ini kita akan salah. Kita bukan pemerintah dunia. Pemerintah dunia dikatakan sebenarnya dalam terjemahan King James, menjalankan pemerintahan dengan tangan besi, ya, dengan gada besi. Tapi kepemimpinan di dalam perjanjian baru, kerajaan imamat rajani, adalah kita menjadi pelayan. Ya. Kalau kita diumpamakan menjadi gembala, ya. Karena itu kalau mesti mengerti karakter ini, kita adalah, kalau kita ingin menjadi besar, kita ingin jadi terkemuka, ya dengar, ingin bahkan menjadi yang paling diberkati, paling berhasil, boleh, tidak haram, itu benar, itu hak Anda. Tapi Tuhan ingatkan, engkau harus menjadi pelayan. Kalau engkau ingin jadi terkemuka, engkau harus merendah, ya, dan melayani, memperdulikan, bukan cuma diri pribadi atau kelompok. Engkau memperdulikan seluruh kawanan domba Tuhan.
Diibaratkan ya. Diibaratkan kita adalah gembala kawanan kambing domba. Ya. Kalau ada domba yang misalnya sakit atau luka, bahkan lukanya sudah busuk, ya, Anda tidak akan tinggal diam. Anda akan melihat dia, Anda mulai merawat dia, Anda mulai merendahkan diri, ya, Anda mulai berlutut dan melihat dan memeriksa, mulai membersihkan, ya. Itulah pelayanan itu. Bukan Anda main seperti raja, main perintah. Tidak seperti itu, ya. Tuhan katakan kalau engkau ingin jadi terkemuka, ya, jadilah pelayan. Nah, rahasia ini juga, kalau engkau ingin paling maju, paling diberkati, ya, itu benar, itu hak Anda. Tapi Tuhan katakan caranya engkau harus memperdulikan kawanan domba. Seorang menjadi besar, ya. Ini secara psikologi umum. Orang yang menjadi besar di dunia ini, menjadi orang terkemuka, menjadi pemimpin-pemimpin, orang yang memperdulikan banyak orang. Minimal kelompoknya, atau grupnya, atau kawanannya, ya. Itulah, dia jadi besar karena dia memperdulikan, dia punya ras, ya, ras yang dia bawa, dan di dalamnya ada dia punya kepercayaan agama. Dia ingin membesarkan rasnya, dia jadi besar. Nah, kita memperdulikan banyak orang, memperdulikan jemaat Tuhan, memperdulikan kemakmuran banyak orang, maka kita akan jadi besar dan maju, terkemuka, ya. Seorang di kelompok masyarakat akan dihormati ketika dia memperdulikan banyak orang. Dia mulai memikirkan keperluan banyak orang. Dia mulai memikirkan kepentingan banyak orang. Percaya, kalau orang cuma memperjuangkan dirinya sendiri, memperjuangkan kelompok kecilnya, itu nggak akan maju. Ya, ibarat kata dalam tempurung, ya. Tapi kalau kita ingin jadi besar dan luas, kita ingin diberkati, ya, seperti Ayub diberkati. Nah, Ayub itu seorang yang sangat dermawan. Waktu Ayub dia dalam siksanya, dia mulai bertawar-menawar dengan Tuhan, ya, karena dia diuji. Dia bilang, Tuhan, apakah aku ini kurang dermawan? Apakah aku menutup mata ketika orang kelaparan? Apakah aku menutup mata ketika orang minta tolong? Rumahku terbuka untuk umum, untuk orang-orang yang memerlukan. Bayangkan semua, seorang Ayub, orang boleh katakan yang merasa paling kaya di dunia ini. Buang jauh-jauh kemunafikan waralasing warasi. Buang jauh-jauh kesombongan waralasing warasi. Buang jauh-jauh kenajisan waralasing warasi. Saya aku mau kehidupanmu semua tidak terkecuali. Engkau maju dengan aku di jalan sempit. Di sana engkau jangan lihat itu jalan sempit tidak ada kemerdekaan. Di jalan sempit itu ada jalan besar. Ada kemerdekaan, ada keselamatan, ada kekayaan, ada kelimpahan, ada sukacita yang daripada saya bebangkan tangan, Tuhan sedang tumpang tangan berbincang-bincang dengan aku, Tuhanmu. Tuhan katakan Yesus Kudus, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa sepenuhnya atas penyembahan kami, atas hidup kami, atas pelayanan. Sesungguhnya aku mengasihi kehidupan relasi. Aku mengasihi dan kehidupanmu. Sedikit pun aku tidak meninggalkan kehidupanmu relasi. Asal engkau tahu keselamatan berkat itu hanya daripadamu, wahai relasi. Jangan engkau mencari aku, engkau melihat kanan dan kiri.
selesai. Maju dan maju di sana. Jalan sempit. Ada keberkatan, ada kelimpahan, ada keselamatan, ada kekuatan kesehatan, ada tulisan yang jangan angkat tangan. Berdoa pada Tuhanmu sedang saat itu Tuhanmu sedang dipantang. Tuhan katakan dalam kehidupan maju dan maju itu jadi aku adalah engkau akan jadi iman yang kokoh, engkau akan jadi kepala rumah tangga yang daripada aku adalah engkau akan melihat kalau engkau mencari aku berkatmu melimpah. Buang jauh-jauh yang tidak daripada aku adalah engkau maju dan maju dengan aku, engkau akan melihat pertolonganku, engkau akan mendapatkan kemenangan daripada aku, engkau akan mendapatkan berkat-berkat yang kau tidak pikirkan. Kau adalah Happy angkat tangan, berdoa kepada Tuhanmu saat ini. Tuhan sedang tumpang tangan dan kehidupanmu. Bicara Tuhan sendiri Tuhan. Sampai kalian bicara sendiri kau Tuhan. Akan kunyatakan tinggalkan yang menjijikkan, tinggalkan awal jangan kami tetap meluaskan Roh Kudus. Roh Kudus berdaulat sepenuhnya. Roh Kudus memimpin kami. Roh Kudus pemilik gereja. Roh Kudus pemimpin kami. buang jauh-jauh yang tidak daripada adalah topang pekerjaanku lewat orang tuamu adalah tidak kau pikir-pikirkan. Aku sanggup menyatakan itu semua adalah hamba suami sudah bergandengan tangan aku sedang tumpang tangan haleluya. Kami terima semua yang dari Bapa Yahweh kami layani pekerjaanku dengan tulus dan ikhlas adalah segala Ibu akan melihat pertolonganku, mujizatku adalah segala Ibu akan tercengang-cengang adalah segala layani aku adalah janganku cuma terikat dengan perkara-perkara dunia adalah segala di luar sana banyak jiwa yang melambai-lambaikan tangan adalah segala seperti firman sudah kukatakan tadi waralasi. Bila mana engkau suami istri dan sidang cuma di tempat ini dan anak-anak berubah, engkau akan melihat banyak jiwa yang akan berdatangan di tempat ini waralasi. Dan aku saat ini aku katakan dan berubah. Itu yang kukataku benar-benar daripadaku. Dan engkau semua angkat tangan. Terima berkat yang daripada Yes Lord. Curahkan berkat. Terima kasih. Berkat surgawi dan berkat-berkat. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Demikian suara kudus. Terima kasih Bapak yang Terima kasih buat pemberian Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia dan anugerah-Mu Bapa. Haleluya. Oh haleluya. Masih ada pesan Tuhan.
Pesan Tuhan kepada kita dengar. Tuhan berkata, aku akan mengadakan suatu kegerakan maha dahsyat, maha akbar, luar biasa, dengan namaku yang kudus, bagaikan pekerjaan Roh Kudus dan kedahsyatan pekerjaannya, bagaikan mega tsunami akan melanda dunia. Rabataka rabarabara, bersiaplah engkau, karena pekerjaan itu akan mulai dari sini. Rabarabara, untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan dan kebesaran dan keagunganku di seluruh bumi. Pekerjaan ini akan menjangkau ke seluruh bumi. Seluruh bangsa-bangsa akan datang kepadaku dengan takut dan gentar, akan melihat kemuliaan dan kebesaranku dinyatakan. Karena itu aku meminta, kata Tuhan, bersiapkanlah dirimu. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang daripada aku. Tidak ternilai dengan harga dan kekayaan dunia ini. Karena ini adalah daripada aku. Karena itu sejahtera engkau. Aku akan menjamin setiap hamba-hambaku yang kupakai lewat pekerjaan Tuhan ini. Asalkan kesetiaan, dan tekun melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana lewat pekerjaan Tuhan yang ada, lewat imamat kudusku ini. Sejahteralah engkau. Janji-janjiku menjadi bagian. Terima kasih Tuhan, apa yang telah Tuhan sampaikan kepada hamba-Mu, telah hamba-Mu sampaikan, meteraikan, sempurnakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Yahweh, kebesaran keagungan-Mu itu yang kami Bapa harapkan melanda dunia ini terjadi Bapa. Nyatakan Bapa kebenaran itu. Kami rindu gereja Tuhan di seluruh bumi dipersatukan dalam kebenaran, dalam pilar-pilar kebenaran, dalam kemurnian. Gereja Tuhan, tubuh Kristus di dunia, untuk menjadi dewasa murni dan sempurna, sebagai mempelai untuk menyambut Tuhan. Engkau sebagai mempelai pria pada waktu Engkau datang kedua kali. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan perhimpunan ini, berkati Tuhan negeri ini, berkati Indonesia Bapak. Bawa semua dalam rencana keselamatan. Berkati semua bangsa-bangsa, bawa semuanya dalam rancangan keselamatan. Inilah hidup kami persembahkan Tuhan. Kami taruhkan selalu dalam kuasa dan pimpinan tuntunan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan saat ini, semuanya dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Semuanya peka kepada Roh Kudus. Semuanya mengalami keberhasilan, kemenangan. Semuanya diberkati. Dan pekerjaan Tuhan mengalami terobosan baru yang luar biasa. Demikian juga semua jemaat Tuhan, seluruh usaha mereka mengalami terobosan baru. Dan berkat-berkat Tuhan melimpah. Demikianlah Tuhan penyembahan, bahkan doa ini kami sampaikan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Mesias sempurnakan mereka. Lewat penyataan Roh Kudus, hanya yang murni dari suci daripada Tuhan, yang bukan dari Bapa Yahweh, yang dari palsu dan Roh Kudus palsu, Mesias palsu, bahkan karunia-karunia Roh Kudus palsu, jawatan Roh Kudus palsu. Kami ketolak itu semua dalam nama Yesus. Semua itu diharamkan di dalam perhimpunan ini. Terima kasih Bapak. Yesus Mesias, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan masuk pada penyataan Roh Kudus. Pembahasan tadi kan Tuhan dalam bahasa Ya. Tapi ada masih berkati. Tuhan hadir, kita lihat kapal. Ini kita lihat nggak ambil kapal itu, mas sementara kita lihat kapal itu potong-potong pohon besar di sebelah jauh. Potong pohon besar. Oke, kapak itu Tuhan katakan kapak tersedia di pada pohon yang tidak berbuah, atau pada pohon yang tidak berbuah yang baik. Ada pohon sih berbuah yang jahat. Mas Ada memang buah yang besar. pohon jelek dan pohon tinggi, pohon tidak ada pohon, nggak ada daun. Mas pohon besar. Jadi tertanam atau
suatu kehidupan yang tidak menjadi buah, tidak berbuah yang baik, ya memang itu ditebang. Supaya diganti dengan pohon yang Tuhan, pohon ara yang tidak berbuah. ya Tuhan katakan kapak sudah tersedia pada pohon. Jadi Tuhan kasih tugas Pak Ebo, berarti dibebani dengan doa. Apapun yang menghalangi pelayanan ini, tidak apa yang menghalangi itu yang membuat tidak berbuah disingkirkan, ya. Supaya boleh berbuah. Waktu orang ada menyembah, kita dilihat manusia mana bukan manusia tolong atau malaikat Iya, iya. gitu kan, Iya. di pinggir sini. Cuma berharga. Nah, jadi artinya begini, kasih Tuhan. Itu emas, emas begini. Mas pakai mungkin ini ban Muhammad Ali, upah Muhammad Ali ban bukan ban. Toh dulu kan Muhammad Sabuk. Ali bukan ban. Sabuk. kekuasaan. Sabuk Ban apa? itu bukan begitu. Nah, kemarin ini basah begini seperti ban, ternyata bukan ban. Kok itu manusia seperti malaikat itu masuk sini, itu emas murni. Pokoknya DP mengkilat begitu, kok ada DP apa? Tulisan. Berlian-berlian, Oh. DP berlian, kok tempel di Bertak-tak. situ. Aduh, kok jadi percaya sekali Pak orang sini. Ditempel di atas bagi kepala. Jadi ini maknanya, artinya sebenarnya bahwa pertama kehidupan kita ini disaksikan banyak orang. Jangan lihat orang lewat lalu lalang, tetangga kiri kanan orang itu sesungguhnya mereka memperhatikan kita. Jadi kita ini ibarat terang. Karena itu jangan jadi terang salah-salah. Jadi terang-terang yang mati menyala atau apa, atau yang tidak bersinar yang baik, ya. Mesti bersinar yang baik. Biarlah orang melihat orang kesabaran, kerendahan hati, ya. Sebagaimana anak Tuhan, tunggu. Ini luar biasa, dan ada yang dibawa oleh malaikat itu emas, ya, seperti pada sabuk juara-juara dunia itu sabuk Bukan sabuk medali sebenarnya, tapi tempel sana. seperti itu dia punya emas, tapi lebar, ya, segi 4 atau Iya. segi 4. Ini 4 bicara 4 Injil, jadi pelayanan Injili, dan ditaruh di sini biasa ditaruh nama pelayanan ini, yaitu Sidang Jemaat GPI Yahweh Yesus Masiah. Berarti pelayanan ini akan dipermuliakan, ya, mengalami kemurnian. Mas itu bicara kemurnian. Nah, kita mencapai kemurnian lewat banyak pergumulan dan pencobaan, banyak ujian. Kita telah mencapai satu taraf atau level, dan ada penghargaan dari Tuhan. Tuhan taruh di tempat ini, di sidang jemaat ini, di Imamat Kudus ini, emas, kan, bertata dengan berlian-berlian. Artinya emas ini juga bicara hal yang mahal, yang berharga, dan berlian lebih mahal lagi. Jadi sangat mulia, yang surgawi, karena berlian itu abadi, artinya lambang keabadian. Jadi pekerjaan Tuhan yang bukan dari manusia di sini, tapi pekerjaan Tuhan yang surgawi, bukan manusia miliknya, bukan gereja juga, organisasi bukan. Ini adalah milik Bapa Yahweh, milik Tuhan Yesus Masiah, milik Roh Kudus, ya. Jangan bilang Tuhan ke Tuhan 3. Saudara harus percaya Tuhan itu cuma satu. Seperti manusia ada aspek roh, jiwa, tubuh, demikian juga Tuhan ada aspek jasmaninya yang itu super eksistensinya di sorga, bertakhta. Ada rohnya bekerja di seluruh dunia. Ada juga firman atau karakter jiwanya yang pernah menjadi manusia. Itulah juru selamat Yesus, ya. Jadi ini bukan milik manusia, ini milik Tuhan penguasa semesta alam. Inilah imamat perjanjian baru. Imamat perjanjian baru, gereja awal ya seperti ini. Pekerjaan roh dan pilar-pilar kebenaran yang lain. Oke, masih ada Bu Lestari? Masih ada penyataan Roh Kudus? Masih ada. Penyataan Roh Kudus. Halo. Ya, silakan duduk dulu. Ya. Tuhan lawati Pak Ebo. Tuhan berjalan lawati pacar, lawati semua patong Tuhan lawati tadi, semua Tuhan bicara. Ah. Kita bilang Tuhan lawati TP anak Naomi di Ciri. Tuhan udah bilang keras Pak Ciri, itu pintu dan itu pintu. Karena Tuhan udah suruh begini Pak Ciri, pergi sana, pergi ibadah. Kong Ciri dan lupa berjongkok-jongkok begitu, kong Tuhan suruh pergi ibadah. Kong Tuhan dibikin begini di pintu. Kita ada lihat dia pintu kaca, rupa berkaca dan pintu. Kong Tuhan bilang begini,
Anda mau pergi ibadah cari aku, kamu tutup ini. Oh Tuhan, kita jangan bertukar suami. Kong, kita Tuhan lewat Pak Umi. Kita ada lihat Eldeng Umi di tangga. Aduh itu banyak anyur itu apa dan Tuhan itu penglihatan begaga tuh doi ini komang apa dan air keruh anyur di muka padorang di muka tangga dorang dua kasihan haka itu air anyur. Aduh sampai kedera-kedera keluar ya lewat anyur air keruh. Disuruh mereka beribadah, jangan sampai itu belum terjadi. Pada Jile juga belum terjadi, itu ingatkan dia. Orang minta ampun, no? Nah. Untuk jadi berkat. Iya, yang jelas yang diberkat maksud Tuhan itu yang harus kesampaian. Mesti ingatkan orang cari Tuhan. Mal omideng gimana enjoy ada lihat itu anyur itu kan tidak masalah dong di tangga lia Eropa aneh dan Enggak, di sana katanya plastik bening masih ada. bintang. Dia jadi laci bawah. Beli di apa toko? Oke, sampaikan. Jadi orang di Sang begitu, orang salah kalau tidak menyampaikan. Jadi sampaikan. Orang berdoa supaya orang ada kerendahan hati. Oke. Masih ada? So terakhir nah, dan sudah itu Tuhan berdiri di sini. Tuhan berkati, terima berkat. Jadi ada lawatan Tuhan, berbagilah kita yang beribadah Tuhan Jadi lawati. Tuhan lewat orang dua, Tuhan tumpang Ya, tangan, potong. Tuhan tumpang tangan. Semua tadi Tuhan lewati tumpang tangan. Luar biasa, berkat berlimpah-limpah, berganda-ganda. Jadi Tuhan kalau orang Tuhan tumpang tangan, kamu tahu apa? Ya? Jangan lagi. Cila. Di sini. Kalau Tuhan tumpang tangan, artinya ada pemberian Tuhan, ada urapan. Ya? Semisalnya Anda menerima urapan keberhasilan, ya. Apapun yang Anda buat berhasil. Luar biasa kan? Kalau orang menerima urapan keunggulan, apapun yang Anda perbuat unggul, luar biasa, itu mahal, ya. Anda tidak bisa beli dengan urapan, dan Tuhan menjamah ini kita semua itu. Tentu ada pemberian, ya, yang spesial, yang luar biasa. Masing-masing orang ada urapan, ada otoritas, ya. Kalau orang-orang diurapi seperti ini, maka mereka akan berdoa. Kalau setan datang masuk semua orang atau menghadapi kuasa gelap, mereka cuma tengking dengan nama Yesua, ya, maka pekerjaan iblis hancur. Tapi kalau orang tidak ada urapan, biarpun kelihatan ibadahnya hebat, kalau tidak ada urapan, Anda mengusir setan ketawa. Ya kan? Anda berdoa orang mungkin bukan tambah sembuh, tambah sakit. Jadi saudara, apa yang Tuhan beri kepada kita, Tuhan datang kepada kita, menjamah kita, itu luar biasa. Anda harus aminkan, terima kasih Tuhan, ya. Jangan Anda biasa-biasa. Itu dengan Tuhan mesti ada dengan iman. Jadi kalau Anda diberkati, imani dengan percaya Anda sudah menerima. Kalau Anda acuh-acuh, kemungkinan berkat itu cuma lewat, ya. 1-2 hari Anda terima, mungkin dia akan berlalu karena Anda tidak berterima kasih. Berkat itu harus disambut dengan iman dan ucapan syukur, ya. Jadi puji Tuhan. Masih ada? Hebat kan? Oke, puji Tuhan, itulah kasih karunia Tuhan bagi kita lewat ibadah, dan kita akan menanjak kepada acara selanjutnya. Aku melimpah-limpah Berdoakan tidak di bumi kasih yang. dan memenuhi daerahku. Dan kira malapetaka sehingga kesakitan tidak berlimpah. Sekali lagi katakan dengan iman, kiranya berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Hari ini kami mendapatkan kemenangan, kami mendapatkan
limpahkan kesehatan khususnya untuk Islam menjadi milik kami. Amin. Ampuni Tuhan kalau lewat sahabat ini kami Tuhan tidak mengikuti sahabat yang benar dan baik. Kalau kami ada salah dosa, orang lain dengan Tuhan ampuni Tuhan, kami berdamai Tuhan. Keluarga kami GPRI suami saya diberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami sudah diberkati dan kami klaim dan imani janji sahabat tergenapi dalam hidup kami Bapa. Kami mau tutup ibadah ini Tuhan dengan kesadaran Yesus Mesih masuk berkuasa. Dan Tuhan Bapa Yahweh, kami tutup ibadah kami dengan doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu pada kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan kita berkat. Ampuni kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan dan sembah hanya kepada Bapa Yahweh. Akan kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan, kebesaran, keagungan nama Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Tarakan tangan, terimalah berkat. Yevarika Yahweh yes mereka. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Iya Yahweh benar beleka fikun mereka. Amin. Bapa Yahweh memperhatikan wajahnya kepada kita. Amin. Dan memberikan kasih karunia. Amin. Yesa Yahweh benar beleka yasim leka shalom. Bapa Yahweh menyinarkan kita dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat dalam nama Yesus Mesih. Terimalah berkat yang diterima juga oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan oleh Israel, yaitu keberhasilan, kemenangan, keunggulan, bahkan keselamatan kekal menjadi bagian kita mulai saat ini terus. Bahkan persekutuan dengan Bapa Yahweh di dalam Roh Kudus menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Besem Yeshua Masih Salah Salam, di dalam nama Yeshua Masih Sang Raja Damai. Terimalah semua berkat dengan cepat syukur dalam nama Yesus Mesih. Kita nyanyikan pujian terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Terima kasih.